Shalom saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu adalah baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Mengapa perlu terang reformasi kesehatan? Allah telah membiarkan sinar terangnya menyinari kita pada zaman ini. Kabut dan kegelapan dapat diusir sejauh-jauhnya. Kabut ini telah menebal pada generasi yang lalu oleh karena pemanjaan dosa. Rentetan kejahatan dapat dikurangi, yaitu kejahatan sebagai akibat kegolojohan. Dalam kebijaksanaannya, Tuhan merencanakan untuk membawa umatnya ke satu tempat di mana mereka akan terpisah dari roh dan praktik dunia, sehingga anak-anak mereka tidak segera terpimpin ke dalam penyembahan berhala dan tidak mudah terseret ke dalam kejahatan yang merajalela pada zaman ini. Allah telah merencanakan agar para orang tua yang saleh bersama anak-anak mereka berdiri sebagai wakil-wakil Kristus yang hidup, yaitu calon-calon pewaris hidup kekal. Semua orang yang memiliki sifat ilahi akan luput dari kejahatan nafsu dunia ini. Tidak mungkin bagi mereka yang memanjakan selera untuk memperoleh kesempurnaan Kristen. Allah telah membiarkan terang reformasi kesehatan menyinari kita pada zaman akhir ini. Kalau berjalan di dalam terang itu, kita dapat terhindar dari banyak bahaya yang menjerat kita. Setan bekerja dengan kuasa besar untuk menuntun manusia agar mereka memanjakan selera, memuaskan kecenderungan hati sehingga mereka hidup dalam kebodohan. Dia menarik perhatian dalam hidup yang menyenangkan diri dan memanjakan nafsu. Kegelojohan dapat menyedot tenaga tubuh dan pikiran. Mereka yang dikalahkan telah menempatkan diri mereka di wilayah setan. Di sana mereka akan diganggu dan digoda. Akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh musuh segala kebenaran. Diperlukan pertarakan dalam segala hal untuk memelihara kesehatan. Pertarakan dalam pekerjaan, pertarakan dalam hal makan dan minum, keduanya penting. Bapa kita di surga memancarkan terang reformasi kesehatan untuk melindungi kita dari kejahatan yang diakibatkan oleh selera yang tak terkendali. Mereka yang mencintai kesucian dan kemurnian dapat memahami pemanfaatan makanan yang baik yang telah disediakan Allah bagi mereka. Oleh melakukan pertarakan dalam hidup setiap hari, mereka dapat disucikan melalui kebenaran. Camkanlah dalam hati bahwa tujuan reformasi kesehatan ialah untuk mencapai pengembangan pikiran secara optimum. Begitu juga pengembangan tubuh dan jiwa. Semua hukum alam yang adalah juga hukum Allah telah dirancang demi kebaikan kita. Kebahagiaan kita dalam hidup ini akan ditingkatkan kalau mau menurutinya. Penurutan ini akan menolong persiapan kita untuk hidup yang akan datang. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.